Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan bagi KM untuk terlebih dahulu membacakan doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah baca doa pun juga sudah kita laksanakan. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Aji hadir, Tazkia Hadir. Anissa hadir. Baik. Alhamdulillah semua juga sudah lengkap. Ketika Ibu cek kehadiran, semuanya juga semangat. Namun untuk mengecek semangatnya, Ibu akan tanya kabar nih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Jadi sebelum pembelajaran pun kita harus memulainya dengan semangat ya, harus tetap semangat. Baik. Oke. Ada yang tahu hari ini kita belajar materi pelajaran apa? Fikih puasa. Fikih pada bab atau materi puasa, betul. Tadi berarti sebelumnya sudah ada yang baca ya. Alhamdulillah. Baik. Di sini Ibu akan membahas betul tadi materi tentang puasa. Namun sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Adapun pembelajaran materi puasa ini bertujuan untuk anak-anak itu dapat mengetahui dan memahami arti dari puasa baik secara bahasa maupun istilah. Anak-anak juga mengetahui dalil tentang puasa. Dan anak-anak juga mengetahui baik itu syarat maupun rukun dari puasa dan mampu mengamalkan puasa itu sendiri. Baik. Di sini materi tentang puasa ya. Nah, ketika kita mendengar kata puasa, kita akan langsung teringat apa tuh? Teringat, ada yang tahu? Teringat bulan Ramadan ya biasanya ketika kita mengetahui ataupun mendengar kata puasa. Namun di sini kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa sih arti dari puasa. Nah, ada yang tahu arti puasa? Nah, puasa secara bahasa ada yang tahu? Nah, jadi arti puasa secara bahasa itu menahan diri ya. Nah, singkatnya itu menahan diri. Lalu menahan diri dari apa sih? Nah, di sini termasuk di dalamnya itu menahan diri dari makan ya, karena ketika puasa kan tidak boleh makan ya. Lalu apa lagi? Minum. Lalu apa lagi? Berkata yang kotor atau buruk atau berbohong. Nah, itu tidak boleh. Dan juga apa? Nah, menahan dari segala macam nafsu yang lainnya ya. Sini menahan nafsu. Jadi banyak sekali ya hal yang harus kita jaga dan kita tahan ketika sedang melaksanakan puasa. Bagus. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah ketahui ya secara bahasanya apa? Menahan diri. Lalu selanjutnya ada arti puasa secara istilah. Nah, ini lebih panjang biasanya. Ada yang tahu arti puasa secara istilahnya itu apa? Nah, jadi arti puasa secara istilah itu tetap ya menahan diri dari segala sesuatu. Nah, di sini mencakup tadi ya, ada makan, minum, dan lainnya. Tuh, yang dapat membatalkan puasa. Nah, sudah tadi kita sebutkan membatalkan puasa dari mulai apa? Dari mulai terbit fajar sampai
sampai terbenam matahari. terbenam matahari. Nah, alhamdulillah ya, sudah pada tahu karena kita belajar arti puasa secara bahasa dan secara istilah ini malah sudah dari kecil, dari mulai TK sudah ada yang tahu, malah SD bahkan sekarang SMP, berarti sudah sangat paham ya. Jadi kita mengulang lagi materi puasa ya untuk bisa lebih memahami arti kata puasa. Nah, di sini tadi betul puasa secara istilah itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai apa? Terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya. Jadi di sini kita udah mengetahui nih secara bahasa dan juga secara Istilah. Nah, sudah sampai sini sudah paham? Sudah. Alhamdulillah sudah paham. Selanjutnya, nah ketika kita sudah mengetahui arti dari kata puasa, kita juga harus mengetahui yang melandasi puasa atau dalil puasa itu apa sih? Nah ya, dalil puasa. Nah, ada yang tahu dalil puasa dalam Quran surat apa? Nah, kita harus tahu dulu nih Quran surat apa, atau mungkin dari hadis riwayat apa? Quran surat Al-Baqarah. Ini ya biasanya sudah pada hafal ayat 183. Ada yang tahu bunyinya atau kita baca bersama-sama dari Ta'awun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini merupakan yang barusan kita baca bersama-sama, merupakan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai landasan dalil diwajibkannya berpuasa ya. Jangan sampai seperti orang yang terdahulu sebelum mengetahui Islam datang, sebelum adanya anjuran untuk berpuasa. Jadi kita harus berpuasa sebagai umat muslim, sebagai orang yang beragama Islam, wajib loh puasa. Tapi ada pula puasa sunnah, nanti akan dijelaskan oleh di pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui arti puasa dan juga dalil puasa, kita juga harus tahu nih ada hal yang menjadi ketentuan berpuasa. Ada di dalam syarat dan rukun puasa. Ada yang tahu syarat puasa apa saja? Jadi syarat puasa itu terbagi menjadi dua. Ada syarat, ada yang tahu? Syarat wajib puasa. Dan yang syarat wajib puasa. Dan yang kedua ada syarat gimana ya di sini? Yang kedua ada syarat sah puasa. Oke, kita bahas dulu syarat. Jadi suatu hal yang memang menjadi ketentuan bagi seseorang yang melaksanakan puasa. Pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama itu adalah berakal, sehat. Betul. Berakal. Jadi orang yang wajib berpuasa itu adalah orang yang berakal. Terus akan ibu tanya, orang gila boleh berpuasa apa tidak? Tidak, karena akalnya pun sudah tidak nyambung ya, sudah konslet ya. Jadi tidak boleh atau tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua adalah baligh. Apa itu baligh ya? Jadi capaian usia baik laki-laki maupun perempuan itu ketika sudah matang. Nah, ini adalah dikatakan baligh ya. Untuk perempuan sendiri biasanya ditandai dengan dengan adanya atau datangnya masa haid ya, dari umur 9 tahun ya biasanya dimulai. Sedangkan bagi laki-laki itu biasanya dimulai pada usia 14 sampai 15 tahun. Nah, ini ketika sudah baligh sudah apa? Sudah wajib berpuasa ya, karena dia sudah mengetahui, sudah memahami gitu ya. Yang ketiga adalah puasa. Nah, jadi wajib bagi kita ya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa
terutama adalah ini bagi yang kuat puasa wajibnya itu ya. Terus bagaimana dengan orang yang tua yang sakit? Nah, itu adalah tergolong ke dalam orang-orang yang dikatakan apabila tidak mampu berpuasa tidak dianjurkan untuk memaksakan berpuasa. Jadi yang kuat puasa, yang mampu berpuasa, silahkan kalian harus melaksanakan puasa. Lalu yang dalam perjalanan, misalnya perjalanannya ini memakan waktu dan juga tenaga sehingga dia tidak kuat untuk berpuasa, boleh juga untuk membatalkan puasanya. Jadi tidak wajib untuk berpuasa gitu ya. Terus ada juga yang yang haid ya, dia tidak bisa berpuasa karena sedang datang masa bulannya gitu ya. Itu bagi perempuan biasanya ya, ada tamu spesial ya. Lalu ada juga bagi perempuan ketika sudah melahirkan ada nifas. Nah, jadi ada bisa yang mengkodonya yaitu puasa, misalnya puasa di bulan Ramadan, tidak bisa perempuan karena datang haid bisa dengan mengkodo. Sedangkan untuk nifas, nah bisa dengan membayar fidyah. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Jadi puasa dikatakan sah apabila yang pertama kita ya Islam. Kita beragama Islam ya. Tidak wajib bagi mereka yang tidak beragama Islam karena mereka saja hanya tahu puasa tapi tidak mengerti maknanya, tidak mengerti dalilnya dan sebagainya. Jadi tidak wajib. Jadi kita harus beragama Islam dulu nih, baru kita diwajibkan berpuasa dan dikatakan sah berpuasa. Selanjutnya adalah, ada yang tahu? Mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz itu apa? Ada yang tahu mumayyiz? Nah, jadi mumayyiz ini adalah orang yang sudah dapat membedakan yang benar dan yang tidak benar atau yang salah. Nah, jadi ketika sudah hampir nyambung ya dengan yang ini ya, yang balik. Ketika sudah memasuki masa balik biasanya manusia baik perempuan itu dan laki-laki dia sudah mulai bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu di sini syarat sahnya itu harus sudah mumayyiz ya. Lalu bagaimana dengan syarat wajib puasa apabila belum balik anak-anak tadi? Nah, jadi anak-anak itu tidak diwajibkan berpuasa, tapi apabila dia mau belajar biasanya setengah hari ataupun mungkin full ya sudah belajarnya gitu, sudah sampai full, itu bagus. Itu sebagai pembelajaran untuk di masa ketika dia dewasa dia sudah siap untuk berpuasa secara full. Selanjutnya selain mumayyiz itu yang keempat, poin keempatnya itu ada yang tahu? Suci dari haid, dan nifas ya. Jadi syarat sah puasa yang ketiga itu adalah suci haid dan nifas. Jadi tidak boleh orang yang berpuasa itu sedang mengalami haid dan nifas. Nah, karena mereka apabila ketika haid ataupun nifas melaksanakan puasa, berarti puasanya dikatakan tidak sah ya. Jadi harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, nah yang terakhir itu ada puasa pada waktu ditentukannya berpuasa ya, puasa pada waktunya ya, atau pada waktu ditentukannya ya, bisa ya. Puasa pada waktunya. Ada beberapa waktu yang kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Salah satunya ada yang tahu? Ketika nih yang tidak dianjurkan ya. Ketika Idul Fitri. Lalu apa lagi? Idul Adha dan Hari Raya Tasyrik ya. 11, ada yang tahu? 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah ini nih yang tidak diwajibkan berpuasa. Jadi apabila Ramadan, apabila Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya, itu berarti boleh melaksanakan puasa. Tapi ketiga ini ya, Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah tidak boleh melaksanakan puasa. Oke, selanjutnya kita sudah mengenal nih syarat wajib dan juga syarat sah. Yang terakhir kita akan mengetahui rukun puasa. Rukun puasa apa saja sih rukun puasa? Ada yang tahu? Biasanya kita suka nih nawaitu saumahodin katanya. Nah itu tuh apa sih? Niat. Nah iya betul. Itu nih niat puasa. Nah, jadi niat itu masuk ke dalam rukun puasa yang harus dilakukan ya. Niatnya ketika misalnya puasa Ramadan bisa dilaksanakan ketika malam hari atau
menjelang makan sahur. Nah, wabil khusus untuk niat puasa sunnah bisa loh dilaksanakan ketika siang hari asal matahari itu tidak condong ke barat atau sudah mulai terik sekali ya. Boleh. Yang kedua atau yang terakhir itu adalah apa? Nah, ini yang arti secara istilahnya, menahan diri dari segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar dan juga terbenam matahari, silakan menjadi rukun ya, menjadi rukun puasa. Yang penting niat dan juga menahan diri. Ini yang paling penting ya. Makanya untuk rukun puasa sendiri hanya cukup 2. Nah, oke. Baik, setelah Ibu paparkan bagaimana, apa penjelasannya sudah dapat dipahami? Ya. Alhamdulillah, semoga ketika kita sudah mengetahui apa sih arti puasa, dalil, syarat dan rukunnya, itu bisa menjadi bentuk pemahaman kita agar ketika kita melaksanakan puasa itu bisa menjadi lebih baik ya, bisa menjadi lebih baik, tidak hanya menahan saja, nahan lapar, tapi niatkan bahwasanya kita berpuasa pun karena Allah. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya, dan kita bisa mengamalkan puasa ini sebagai ibadah yang bisa kita laksanakan ya. Baik. Oke, silakan untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita baca bersama-sama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.